국민과 축구팬에게 약속하도록 하겠습니다. 네, 전체적으로 우리 모든 선수들 people living in this region, I'm sure that 700 million are football. Sejak saya menjadi pelatih kepala Vietnam, saya tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Park Hang-seo, dikutip dari Zing News. Saya yakin Vietnam bisa menang atas Indonesia di semifinal, sambungnya. Meskipun begitu, statistik di atas tidak bisa menjadi patokan untuk pertandingan nanti. Park Hang-seo mengaku ada banyak perubahan dalam skuad timnas Indonesia yang bisa memengaruhi permainan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Vietnam yang mengukir catatan tidak pernah kebobolan di fase grup menantang timnas Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi. Terlebih Park Hang-seo yang duduk di kursi pelatih punya rekor tak pernah kalah dari Indonesia. Sejak saya direkrut sebagai pelatih timnas, saya tidak pernah kalah dari Indonesia. Indonesia adalah tim yang sulit dikalahkan, tetapi Vietnam bisa menang, kata Park Hang-seo dikutip dari Soha.vn. Jika sebelumnya pelatih Vietnam, Park Hang-seo yang melontarkan Saiwar, kini giliran juru latih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin mengatakan, tak ada yang istimewa dari rekor bersejarah yang diukir timnas Vietnam sejauh ini di grup B Piala AFF 2022. Mereka belum terkalahkan, bahkan belum sekalipun kebobolan sejauh ini bukan karena tim tersebut hebat, menurut saya itu karena lawan Vietnam lemah, jadi mereka enggak bisa cetak gol, ungkap Shin dalam sesi latihan di lapangan AGBK, Senayan, Jakarta, Rabu, 4/1, jadi memang tergantung situasi. Beda-beda pandangannya, jadi saya lihat Vietnam bagus dalam pertahanan tapi tergantung situasi. Jadi pasti bisa beda, tutur Shin. Saiwar jelang Indonesia vs Vietnam di semifinal Piala AFF, STY balas kesombongan pelatih Vietnam. Perang psikologis sudah terjadi sebelum laga timnas Indonesia vs Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Pelatih Vietnam, Park Hang-seo mulai menabuh genderang perang urat saraf jelang pertandingan lawan timnas Indonesia di ajang semifinal Piala AFF 2022. Diketahui, pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Park Hang-seo memang sudah berpengalaman melawan Indonesia. Sebab dia sudah memimpin Vietnam dalam 3 laga menghadapi timnas Indonesia. Hasilnya, Vietnam berhasil meraih 2 kemenangan, kualifikasi Piala Dunia 2022, dan sekali imbang, Piala AFF 2020. Selain statistik di atas, konsistensi Vietnam di Piala AFF 2022 ini juga cukup mentereng. Selama fase grup Piala AFF 2022, Vietnam melakoni laga tanpa kekalahan dan kebobolan dengan mengemas 10 poin. Ini adalah ketiga kalinya secara berturut-turut Park Hang-seo membawa Vietnam ke semifinal Piala AFF 2022 tanpa kebobolan. Ia pun sah menjadi pelatih pertama yang sukses mencatatkan sejarah baru dalam tim Vietnam. Menpora tegaskan Sain Elian J. Patinama akan diberikan kewarganegaraan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Zainuddin Amali mengungkapkan, Presiden Joko Widodo,
Jokowi telah menerbitkan keputusan Presiden, Kepres tentang pewarganegaraan, naturalisasi terhadap calon pemain tim nasional, Timnas Sepak Bola Indonesia, Sain Elian J. Patinama. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Sain Elian J. Patinama sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kata Menpora Amali kepada wartawan di Jakarta, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2022. Menurut Menpora, untuk proses selanjutnya, pria kelahiran Lelystad, Belanda, tanggal 11 Agustus tahun 1998 tersebut akan dilakukan pengambilan sumpah di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. Kita berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia, ujarnya. Menpora berharap, kehadiran Sain Patinama menambah kekuatan tim nasional Indonesia dalam berbagai pertandingan ke depannya. Dengan kehadiran Sain Patinama ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi oleh timnas ke depannya, harapnya. Untuk diketahui, Sain Elian J. Patinama merupakan pemain yang direkomendasikan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas lalu diajukan PSSI untuk dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Patinama sendiri sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari DPR yakni Komisi 3 yang membidangi hukum dan Komisi X yang membidangi olahraga. Pria yang berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya yang dikatakan berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Adapun karir Sain Patinama sebagai pemain sepak bola di skuad senior dimulai pada 2017 ketika ia bergabung bersama Utrecht. Sementara itu saat ini, Sain berposisi sebagai bek kiri untuk klub divisi utama Liga Norwegia, Viking. AFC dan FIFA sampai turun tangan mengamankan semifinal Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam sindir Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, sindir AFF telah mengundang tenaga ahli dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC, dan dunia, FIFA, demi mengamankan laga ini. VFF mencemaskan kondisi keamanan timnas Vietnam yang akan tandang ke Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. VFF pun menghubungi PSSI demi menjamin keselamatan para pemain skuad The Golden Star, julukan timnas Vietnam. Presiden VFF, Tran Quoc Tuan mengatakan bahwa AFF sudah mengundang 2 pakar keamanan dan 2 pengawas pertandingan dari AFC dan FIFA. Tak hanya itu, Tran Quoc Tuan juga memberi sindiran dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang rumit. AFF mengundang 2 pakar keamanan, undang 2 pengawas pertandingan lagi dari AFC dan FIFA untuk memastikan terselenggaranya babak semifinal, kata Quoc Tuan dilansir Zing News, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Sebelum tim Vietnam berlaga di tempat rumit seperti itu, saya harap tim dilindungi dengan ketat, imbuh Quoc Tuan. Quoc Tuan ingin timnas Vietnam menjaga diri baik-baik sebelum dan sesudah berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Quoc Tuan bahkan sampai menghubungi Kedutaan Besar Vietnam untuk Indonesia, mendiskusikan perihal keamanan. Saya mengirim dokumen ke Kedutaan Vietnam untuk mendukung dampak dan menyebarluaskan kepada rekan kami untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri, tutupnya. Ini merupakan dampak dari insiden tercela pada saat timnas Thailand bertandang ke SUGBK untuk menghadapi Indonesia. Pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, bus yang ditumpangi timnas Thailand dihadang supporter timnas Indonesia bahkan hingga dilempari batu.